Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dengan NIM 105401105420 dari kelas PGSD 4B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, pada video pembelajaran ini saya akan menjelaskan dan menyajikan materi tentang model, media, dan evaluasi pembelajaran IPS SD. Jadi, bagian pertama yang akan saya jelaskan yaitu model pembelajaran IPS SD. Bagian pertama yaitu metode two-state. Metode two-state merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan kepada kelompok membagikan hasil dan informasi kepada kelompok lain dengan tujuan mengarahkan siswa untuk aktif baik dalam berdiskusi, tanya jawab, mencari jawaban, menjelaskan, dan juga menyimak materi yang dijelaskan oleh temannya. Pada bagian 2 yaitu metode karya wisata. Metode karya wisata merupakan suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan membawa murid langsung kepada objek yang akan dipelajari di luar kelas. Manfaat metode karya wisata yaitu anak-anak akan memperoleh pengalaman belajar secara langsung dengan menggunakan seluruh panca indera, sehingga apa yang diperoleh dari lapangan dapat lebih berkesan dan pada gilirannya akan lebih lama mengendap di memori anak. Pada bagian ketiga yaitu metode role-playing. Metode pembelajaran role-playing adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa untuk aktif dan siswa ikut berperan penting dalam pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran role-playing ini dapat membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan, sehingga memotivasi siswa dan siswa menjadi antusias saat pembelajaran. Tujuan dari metode pembelajaran role-playing yaitu belajar dengan berbuat, belajar melalui peniruan atau imitasi, belajar melalui balikan, dan belajar melalui pengkajian, penilaian, dan pengulangan. Pada bagian 4 yaitu metode simulasi. Simulasi adalah sebuah model yang berisi seperangkat variabel yang menampilkan ciri utama dari sistem kehidupan yang sebenarnya. Simulasi memungkinkan keputusan-keputusan yang menentukan bagaimana ciri-ciri utama itu bisa dimodifikasi secara nyata. Pentingnya penerapan metode simulasi dalam pembelajaran IPS SD. Karena seperti yang telah diketahui, praktek atau tindakan yang dilakukan sendiri oleh masing-masing individu akan lebih mempengaruhi pemahaman dan pengertian siswa akan pembelajaran yang akan disampaikan kepadanya. Pada bagian 5 yaitu metode Carshot. Metode Carshot adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri dengan cara menyortir kartu atau memilih kartu. Tujuan dari strategi dan metode belajar menggunakan Carshot ini adalah untuk mengembangkan daya ingat terhadap materi pelajaran yang telah dipelajari oleh siswa. Pada bagian 6 yaitu metode inquiry. Metode pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakannya. Metode pembelajaran inquiry bertujuan untuk mengembangkan sikap, keterampilan, kepercayaan siswa dalam memecahkan masalah atau memutuskan sesuatu secara tepat atau objektif. Mengembangkan kemampuan berpikir siswa akan lebih tanggap, cermat dan nalar, kritis, analitis, dan logis,
membina dan mengembangkan sikap ingin tahu lebih jauh, mengungkapkan aspek pengetahuan kognitif maupun sikap afektif. Pada bagian 7 yaitu media pembelajaran IPS SD. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat peserta didik untuk belajar. Media pembelajaran berfungsi untuk tujuan instruksi, di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan peserta didik, baik dalam benak atau mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata, sehingga pembelajaran dapat terjadi. Materi harus dirancang secara lebih sistematis dan psikologis, dilihat dari segi prinsip-prinsip belajar agar dapat menyiapkan instruksi yang efektif. Dan pada bagian 8 yaitu evaluasi pembelajaran IPS. Evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran itu telah dicapai oleh peserta didik. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk menghimpun informasi yang dijadikan dasar untuk mengetahui taraf kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar peserta didik, serta keefektifan pengajar guru. Evaluasi pembelajaran mencakup kegiatan pengukuran dan penilaian. Sekian, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.